Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul yang baru dan tentunya indah serta menarik untuk kita simak, saksikan dan dengarkan dengan seksama, yaitu konsekuensi hidup menerima Kristus. Sekali lagi, konsekuensi hidup menerima Kristus. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, langkah pertama untuk menjadi orang Kristen sejati. Saya ulangi sekali lagi. Langkah pertama untuk menjadi orang Kristen sejati adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tetapi setelah saudara dan saya, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, hal itu bukan berarti sudah berhenti. Bukan berarti sudah titik. Tidak, saudaraku. Menerima Yesus Kristus tentu ada konsekuensinya. Tentu ada akibat tindak lanjut dan kesinambungannya. Ini yang perlu dimengerti dan dipahami oleh seluruh orang Kristen. Ada banyak orang Kristen tidak mengalami progresivitas, tidak mengalami kemajuan dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan. Oleh karena apa, saudaraku? Oleh karena adanya kesalahan berpikir, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, aku diselamatkan, titik. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ada konsekuensinya, ada tindak lanjutnya, ada kesinambungannya. Tidak boleh putus dan harus terus berjalan selama hayat di kandung badan. Selama kita hidup, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada kesempatan ini secara khusus, saya akan bagi kebenaran firman Tuhan ini dalam 5 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Yang kedua, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang ketiga, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang keempat, hendaklah engkau bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Yang kelima, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, bagian demi bagian sekalipun ini singkat hanya 2 ayat saja, yaitu Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7, memiliki makna yang sangat dalam dan luas untuk kita gali bersama, kita eksplorasi bersama, dan kita terapkan serta kita kaitkan dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Saya mau kasih tahu dan ingatkan kepada setiap kita orang Kristen dimanapun berada, pengalaman keempat hal ini harus terus berlanjut dan berlangsung dalam sepanjang hidup kita setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saya beberapa kali pergi ke gereja dalam pelayanan, ada banyak saya lihat di dalam gereja itu ditulis bahwa visi mereka atau misi mereka berakar, bertumbuh, berbuah. Dan dibuat di situ keterangan firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Sangat bagus tentunya saudaraku, berakar, bertumbuh, berbuah. Ini merupakan
satu moto atau visi misi yang sangat bagus, saudara. Tetapi apakah realita dalam pengalaman kehidupan kerohanian kita benar-benar kita sudah berakar, sudah bertumbuh, dan sudah berbuah? Ini menjadi sebuah koreksi. Ini menjadi sebuah evaluasi dan introspeksi kepada masing-masing kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengingatkan kepada kita saat ini, kalau tidak betul-betul serius membenahi kehidupan rohani kita, jangan pernah berpikir sudah puas hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu langkah awal, itu langkah permulaan yang sudah baik, tepat, dan benar. Tapi setelah itu ada konsekuensinya, ada tindak lanjutnya. Ada akibat dan kesinambungan yang terus-menerus harus berlangsung dalam sepanjang hidup kita. Sehingga proses keselamatan atau proses pembentukan Tuhan komplit, sempurna, dan lengkap dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai bentuk pendahuluan, saya belum masuk nanti kepada bagian pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu kita akan bahas dalam kesempatan berikutnya. Tapi saya akan membahas tentang latar belakang, apa urgensi atau hal yang sangat mendesak, sehingga Rasul Paulus merasa berkepentingan di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus untuk menuliskan surat kepada jemaat Kolose. Ada apa dengan jemaat Kolose? Bapak Ibu Saudara, dasar Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose, kenapa? Karena ternyata pada waktu itu jemaat Kolose sedang dalam ajaran sesat, ada sejumlah ajaran-ajaran menyimpang yang sedang merebak, mencoba untuk meruntuhkan, menggerogoti, mencemarkan, mempengaruhi jemaat Kolose sehingga kembali berbalik kepada hal-hal yang mereka lakukan, pola dan cara hidup yang serupa dengan dunia dalam konteks saat itu. Mereka baru percaya kepada Yesus. Mereka baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ternyata langsung digerogoti, langsung diserang dengan banyaknya pengajaran-pengajaran asing, pengajaran-pengajaran sesat, dan menyimpang yang sedang berebak di tengah-tengah jemaat Kolose saat itu. Atau di sekitar jemaat Kolose saat itu. Paulus merasa berkepentingan dan bertanggung jawab untuk memberikan pesan pengembalaan melalui surat kepada jemaat Kolose. Supaya mereka jangan lari daripada Injil yang sebenarnya. Injil yang seharusnya. Bapak Ibu Saudara, pengajaran apakah yang sedang berkembang pada saat itu di jemaat Kolose? Dan kita akan kaitkan dalam konteks sekarang ini. Yang pertama, pengajaran gnostik. Pengajaran gnostik ini mau mengajarkan bahwa mereka tidak mengakui semua yang diciptakan itu sumbernya dari Allah. Artinya ada Allah yang jahat yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Maka dalam konteks lain ada perbedaan antara Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru. Allah perjanjian lama begitu jahat, sadis. Tetapi Allah perjanjian baru penuh dengan kasih. Saudaraku, coba seperti ini didikotomikan sedemikian rupa. Dibuat perbedaan antara Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru. Tentunya ini kita tolak karena Allah perjanjian lama, Allah Yahweh yang disembah oleh bangsa Israel, tentu tidak berbeda dengan Allah yang kita sembah. Hanya dalam konteks perjanjian baru telah menyatakan diri dalam puncak penyataan, yaitu di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang baru bernama Marcion. Inilah yang saya katakan tadi. Marcion ini memiliki paham bahwa Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru beda. Allah perjanjian lama penuh dengan kesadisan. Tapi Allah perjanjian baru penuh dengan belas kasihan. Ini kelompok yang bernama satu tokoh Marcion. Punya paham dan pengertian seperti itu. Konteks pengajaran seperti inilah yang sedang merebak dan merajalela dalam jemaat Kolose saat itu. Berikutnya, ternyata ada pengaruh keyahudian yang sangat besar. Kita tahu bersama
bahwa agama Yahudi adalah agama yang sangat nomistik, agama yang bersifat hukum. Segala sesuatu diatur dengan hukum sampai kepada hal-hal yang sangat kecil. Diatur sedemikian rupa, dikembangkan 10 hukum itu, kalau tidak salah kurang lebih 600 lebih hukum. Begitu ribet, membuat orang-orang yang mau mengikutinya tidak mampu melakukan dan mengerjakannya. Bahkan intisari daripada 10 hukum itu sudah jauh melenceng dan menyimpang menjadi aturan-aturan yang membebankan, bahkan mengkungkung manusia untuk tidak bisa leluasa memuji, menyembah, meninggikan Tuhan dan menyatakan kasih kepada sesama. Bapak Ibu Saudara, di samping gnostik, pengaruh keyahudian, ternyata ada pengaruh kekafiran. Nanti kalau kita baca nanti kitab Kolose dari pasal pertama sampai pasal terakhir, ternyata ada yang mengajarkan orang harus menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, bahkan menyembah ciptaan yang lain, termasuk juga menyembah malaikat. Bapak Ibu Saudara, jemaat Kolose sedang diperhadapkan dengan kondisi dan keadaan seperti itu. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau orang sudah menerima Kristus dan langsung diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat dan menyimpang, tentu imannya bisa rapuh, imannya bisa lemah, imannya bisa goyah, saudaraku. Itulah sebabnya Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose dengan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah. Ada langkah berikut yang harus dilakukan dan dikerjakan supaya jemaat Kolose menjadi tergoyahkan, tidak bisa diseret oleh pengajaran-pengajaran sesat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan kepada kita saat ini merupakan satu pengajaran yang tetap relevan dan kontekstual untuk kita saksikan, untuk kita dengarkan, kita simak dan perhatikan secara sungguh-sungguh. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa ternyata bukan hanya pada zaman Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Kolose, ada permasalahan, ada pergumulan, ada pengajaran-pengajaran sesat dan menyimpang yang terjadi. Kalau kita jujur dan terbuka saat ini, ada banyak orang atau banyak kelompok yang mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat dan menyimpang yang terjadi di zaman gereja saat ini, di zaman akhir saat ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak bertumbuh dengan baik, kita tidak berakar dengan baik, kita tidak dibangun dalam pengajaran yang benar dan alkitabiah, maka kita akan mudah terseret dan terpengaruh sehingga kita disesatkan oleh orang lain dan kita pun menjadi menyimpang dari pengajaran yang benar. Bapak Ibu Saudara, saat ini ada yang mengajarkan bahwa Bapa itu tidak ada lagi, Roh Kudus tidak ada, tapi yang ada adalah Yesus Kristus. Jadi hanya Yesus yang ada, tidak ada Bapa, tidak ada Roh Kudus. Ini menyesatkan. Padahal kita tahu bersama konsep daripada Allah Tritunggal itu ada. Allah yang Esa disapa dengan Bapa memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Itu jelas. Bapa tidak mungkin tidak memiliki firman. Dan tidak mungkin ada saat Bapa tidak memiliki firman. Bapa secara kekal memiliki firman melekat di dalam dirinya. Karena kalau Bapa sempat tidak punya firman, pertanyaannya dengan apakah Bapa menciptakan firman? Padahal Allah menciptakan segala sesuatu harus dengan firman. Berarti Bapa atau Allah itu sempat tidak punya daya cipta ketika Allah sempat tidak punya firman. Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah prinsip hidup Allah. Kalau Allah tanpa roh, berarti Allah yang almarhum, Allah yang mati. Tentunya kita tahu dan mengerti bersama, Allah tidak pernah dicipta dan tidak disebabkan oleh sesuatu. Dari sejak kekal, unlimited.
sampai kepada kekal. Allah itu sudah ada. Berarti Allah hidup. Kalau Allah hidup berarti Allah punya roh. Tidak ada saatnya Allah tidak punya roh. Dan selamanya Allah punya roh. Bapak Ibu Saudara, ada pengajaran-pengajaran sesat yang menyimpang saat ini. Kalau saudara dan saya tidak hati-hati, kita akan ikut tergerus, kita akan ikut terseret kepada pengajaran-pengajaran sesat dan menyimpang, dan membuat kita akan jauh dari kebenaran firman Tuhan, bahkan kita disesatkan. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam kitab Galatia berkata, kalaupun seorang malaikat memberitakan Injil yang lain, berbeda dengan Injil kami beritakan, terkutuklah dia. Itu sangat tegas dan sangat keras. Tidak ada istilah kompromi di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, mari kita luangkan, kita sediakan waktu yang sangat baik untuk menyaksikan dan mendengarkan bagian-bagian berikutnya. Ternyata kita tidak cukup hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada tindak lanjutnya, ada konsekuensinya, ada kesinambungannya. Tidak boleh terputus. Kalau saudara dan saya, kita semua merindukan, kita betul-betul menjadi serupa seperti Kristus. Dan target yang diajarkan Rasul Paulus dalam jemaat Kolose adalah memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang dikerjakan Rasul Paulus, baik siang maupun malam, dalam setiap kesempatan menasihati, mengajarkan mereka dengan target dan tujuan menjadi serupa seperti Kristus. Untuk menjadi serupa seperti Kristus, tidak cukup kita hanya dalam permulaan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi kita harus tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepada kita. Dan hati kita melimpah dengan syukur. Apa yang dimaksud dengan keempat hal ini akan saya bahas dalam kesempatan berikutnya. Bapak Ibu Saudara, silakan menyaksikan dan mendengarkan, menyimak pengajaran yang praktis dan menarik ini, sehingga iman kita tetap diteguhkan, kita tidak ikut arus dunia ini, kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita tetap berada dalam koridor, dalam patokan kebenaran firman Tuhan yang tak tergoyahkan. Percayalah saudara, kebenaran yang benar-benar benar itulah yang akan memerdekakan kita. Ketika kita mengalami kebenaran itu yang akan melepaskan kita, memerdekakan kita, bahkan membawa kita kepada pengudusan dan juga penyempurnaan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita perlu memperhatikan, bahkan menyimak, mendengarkan pengajaran ini, supaya ke depan kita tidak digoyahkan, tidak ikut arus dunia ini, tapi kita tetap berdiri tegak dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki. Ini masih bagian pendahuluan, Bapak Ibu Saudara. Kalau di zaman Rasul Paulus ada banyak pengajaran-pengajaran sesat dan menyimpang, saat ini pun ada banyak pengajaran-pengajaran sesat dan menyimpang. Oleh karena itu, mari kita benar-benar bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan yang sehat, pengajaran firman Tuhan yang benar, sehingga hidup kita tetap teguh di dalam Tuhan. Nantikan pembahasan yang berikutnya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.